adik-adik, apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan mulai lagi ya belajar untuk persiapan simak KKI nanti tanggal 16 Juni, bentar lagi loh. Yuk, kita belajar bareng-bareng di Senior Privat. Kalau kalian mau tahu cara joinnya gimana, boleh WhatsApp aja di nomor yang ada di link. Oh ya, untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh ya di-subscribe, karena Senior Privat mulai hari ini akan lebih rutin untuk nge-post video pembahasan. Jadi kalian harus stay tune untuk tahu video-video berikutnya. Jadi pastikan kalian subscribe. Oke? Sekarang kita mulai aja pembahasan soal. Simak UI KKI 2015 Natural Sciences Physics nomor 34. Oke, di sini ada 4 bohlam lampu ya, B1, B2, B3, B4. Dan ada juga 6 voltmeter dihubungkan seperti gambar di atas. Oke, asumsikan V adalah pembacaan awal ketika semua bohlamnya berfungsi, dan V aksen ketika B2-nya korslet. Nah, jika B2-nya korslet, oke. Gini, pertama ketika semuanya nyala dulu ya. Berarti kan kalau aku gambar rangkaiannya ini gini, terus ini gini, gini. Nah, gini kan gambarnya. Oke, di sini kan bohlam lampunya ada 4 dan identik gitu. Identik berarti kan mereka masing-masing punya hambatan yang besarnya sama-sama R. Ketika bohlamnya semua berfungsi, berarti di sini ada 4 hambatan ya. Jadi kita cari dulu hambatan penggantinya, R total ketika semua bohlamnya berfungsi. Oke, pertama yang ini dulu nih. Ini itu di seri ya. Kalau seri itu ditambah, jadi tinggal 2R. Habis seri di paralel sama yang ini. Kalau paralel itu pakai 1/. Aku tulis di sini aja sampingnya. Jadi tinggal 1/R di paralel dengan 1/2R. Nah, ini kan penyebutnya 2R. Ini jadi 2 tambah 1, 3 ya. Jangan lupa dibalik ya. Jadi ini dibalik jadi 2R/3. Nah, terakhir di seri ya sama yang ini. Kalau seri tinggal ditambah, langsung aku tulis di sini. Karena kan itu udah yang paling terakhir. 2/3R tinggal ditambah sama R. Nah, hasilnya jadi 5/3R. Gini. Itu adalah hambatan total. Nah, sekarang aku mau nyari V total ya. V total. V itu kan I kali R. Jadi kalau mau nyari V total, tinggal I dikali R total. I-nya anggap aja I ya. Gini I-nya. Nah, berarti tinggal I dikali sama 2, tadi 5/3R. Langsung aja ya, jadi 5/3 IR. Nah, gini. Jadi ini adalah V total ketika semua bohlam lampunya nyala. Tapi kan sekarang bohlam yang keduanya nggak nyala gitu. Kita gambar lagi. Kalau bohlam yang keduanya nggak nyala, berarti kan hambatannya di bohlam kedua nggak dipakai dong. Jadi tinggal kayak gini aja gambarnya. Berarti kita cuma punya ada 3 hambatan ya. Otomatis hambatan totalnya beda lagi. Sekarang kalau kasusnya kayak gini, kita cari hambatan total. Nah, ini berarti mereka bertiga tuh seri susunannya. Tinggal tambah dong, seri R tambah R tambah R. Jadi 3R. Nah, kayak tadi lagi, ini I ya. Oke,
Oh ya, di sini V totalnya adalah V aksen ya nulisnya. Ini aku tulis aja. Ini V totalnya adalah V. Kalau yang ini V totalnya adalah V aksen. Aku tulis aja ya, V aksen itu V total. Tinggal I dikali R total. Berarti langsung aja 3I R. Jadi V aksen itu 3IR. Kalau V yang awal itu 5/3IR. Oke, sekarang kita cek aja. Kalau yang A, V aksen, tadi V aksen itu 3IR. Lebih besar daripada 2 kali V. V itu tadi 5/3 ya. Berarti 2 dikali 5/3IR gitu kan. Nah, artinya IR-nya udah coret aja lah. Berarti kita ngebandingin 3 lebih besar dari 10/3. Bener nggak nih? 10/3 aja kan 3,333 gitu. Ya salah dong ya, ini salah. Kalau yang B, 2V. V-nya tadi ya, yang 5/3. Berarti langsung aja ya, 10/3. Lebih besar dari V aksen tadi 3. Lebih besar dari V. V tadi 5/3. Nah, 10/3 lebih besar dari 3, betul ya? Lebih besar dari 5/3 lagi. Ya, jadi betul. Jadi jawabannya yang B. Oke. Simak UI KKI 2015 Natural Sciences Physics nomor 35. Ada sebuah cincin dengan jari-jarinya A berada pada bidang YZ. Cincinnya mengandung muatan positif Q yang tersebar secara merata. Pusat dari cincinnya adalah titik asal. Grafik yang tepat yang menggambarkan hubungan antara kuat medan listrik E dan juga jarak X adalah. Oke, jadi kuat medan listrik itu E, rumusnya sendiri adalah K Q per X. Aku tulisnya X itu jarak ya. Nah, jadi kalau pada bola berongga, ini aku gambar bola ya, bola berongga gitu, bola konduktor deh, konduktor gini. Nah, untuk nilai E, ini kan ada pusat ya, pusat bolanya di dalam. Kalau letaknya berada di dalam, nanti E-nya itu sama dengan 0. Kalau ada di permukaan, di pinggir-pinggirnya gitu, E-nya pakai rumus yang tadi, dan jaraknya itu pakainya jari-jari. Jari-jari dari bolanya sendiri ya. Tapi kalau letaknya di luar bolanya, tinggal E pakai rumus yang tadi. Dan X itu jaraknya. Jadi contoh misal letaknya di sini gitu. Partikelnya. Jadi jaraknya dari sini ke sampai pusat ya, itu berapa? Itu X-nya. Nah, oke. Berarti kalau digambar, ini untuk bola konduktor, hubungan antara jarak dengan kuat medan. Berarti jari-jari bolanya misalkan di sinilah R. Ketika, aku pakai warna lain biar kelihatan. Ketika di dalam, berarti kan sebelum jari-jari dong. Dia E-nya 0, gini. Tapi ketika udah di jari-jari, E-nya adalah nilainya. Anggap aja segini gitu ya, nilai E-nya. Semakin besar jaraknya, semakin jauh nanti E-nya akan turun ya, turun, dan turunnya itu nggak akan pernah sampai 0 sih, cuman kayak mendekati aja, tapi nggak pernah 0. Nah, jadi grafiknya harusnya seperti ini gambarnya. Oke, nah tinggal kita lihat aja ya yang mendekati gambarnya. Sebenarnya nggak ada yang mendekati sih, karena harusnya kan dari 0 dulu, terus habis itu
di atas, terus baru turun. Nggak nyambung ya, terpisah. Nah, yang pasti kalau ini udah nggak mungkin. Kenapa? Karena ada yang letaknya di bawah di sini. Nunjukin kayak negatif, kan nggak mungkin negatif ya nilainya. Kalau E itu kan tinggal perkalian, pembagian, jadi nggak mungkin negatif. Dan E itu nggak pakai ini ya, muatannya tinggal nulis angkanya aja. Kayak angkanya misalkan dia muatan positif, ya angkanya aja 5 gitu misal. Kalau muatan negatif, minusnya nggak usah ditulis. Oke, yang ini juga nggak dong ya. Karena dia di bawah, nggak mungkin di bawah. Berarti pilihannya tinggal A, B, sama D. Oke, harusnya sih ada yang di bawah, cuman ini nggak ada ya. Oke, jadi itu kalau dia bola konduktor ya. Cuman kalau kita lihat tadi kan di gambar pilihan A, B, C, D, E-nya nggak ada yang bentuknya seperti ini, gambar grafiknya. Jadi berarti kita coba pandang dia bukan bola konduktor. Anggap aja ya seperti sesuai dengan gambar itu ya. Jadi coba aku gambar ulang di bawah. Dia anggap aja ini kan ada kayak lingkaran. Aku bikin gambarnya miring deh. Ya, kebayang ya ini kayak miring gitu. Terus ini kan tadi titik originnya kan. Terus ini ada sumbu X gini. Oke, tadi kan rumus E itu K dikali Q per jaraknya kuadrat. Anggap misal ada titik lain. Misal di sini. Ini ada partikel nih. Jadi besarnya kuat medan yang dirasakan titik ini terhadap tadi ya ada muatan positif Q yang tersebar. Jaraknya kan pakai yang ini dong. Oke. Berarti kalau kita gambar, langsung aja ya kita gambar antara E dengan jarak. Berarti kalau dekat letaknya terhadap partikel-partikel yang tadi yang bermuatan listrik, E-nya kalau X-nya kecil, aku tulis di sini deh. Kalau X-nya kecil, berarti nanti E-nya akan besar dong hasilnya. Tapi kalau X-nya besar, justru E-nya akan kecil. Kayak kebalikannya kan, berbanding terbalik. Jadi nanti E-nya tuh besar ketika jaraknya masih kecil, tapi lama-lama dia turun. Turun gini. Tapi nggak akan sampai kena ke 0. Nah, jadi kalau kita pandang seperti ini, gambar grafiknya kayak gini jadinya. Kalau bukan bola konduktor ya. Nah, kita lihat aja. Ya, yang hampir mirip sih yang A ya jawabannya. Aku perbesar gambar grafiknya gini. Walaupun sebenarnya ini nggak kena banget sih, kan dia lurus ya, nggak kena sama sumbu vertikalnya yang ini. Oke. Jadi kalau kita pandangnya seperti itu, jawab yang A. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Simak UI KKI 2015, Natural Sciences, Physics nomor 36. Sebuah balok dengan panjang L diukur oleh pengamat ketika balok tersebut bergerak dengan kelajuan 1,8 kali 10 pangkat 8 relatif terhadapnya. Pernyataan yang benar. Oke, ini masuk dalam materi relativitas ya. Relativitas panjang. Oke, relativitas panjang rumusnya L sama dengan L0 dikali akar 1 minus V per C kuadrat. Di sini L0 itu panjang ketika bendanya diam, tapi kan nggak dikasih ya. Anggap aja 1 meter. Nah, kita masukin kelajuannya 1,8 kali 10 pangkat 8. Kalau C itu kelajuan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, oke, kita hitung ya. Berarti ini satunya nggak usah ditulis.
1,8 per 3. Ini 10 pangkat 8-nya coret. 1,8 dibagi 3 tuh 0,6. Nah, jangan lupa ini kuadrat. Berarti 1 dikurang 0,36, 0,64. Oke, tinggal di akar. Akarnya adalah 0,8. Nah, dapat jawabannya 0,8.